Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi zalal khilafata hamiyatan lid-dinina wa ummati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi karama hazihil ummati bisyari'atihil kamilah wa khassa biha bin nubuwati nabiyyihil karimah wa ayyadaha bil khilafati rasidah ana min hajjin nubuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala, wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wa amnain idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amanani fid dunya akhadtuhu yaumal qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam yang sampai hari ini masih menyertai kita. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda junjungan alam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan khutbah hari ini, terlebih dahulu khatib ingin menyampaikan wasiat terkhusus kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah dan seluruh kaum muslimin. Marilah bersama-sama kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benar takwa, karena hanya dengan takwa itulah kita bisa selamat menjalani kehidupan di dunia, juga selamat nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, judul khatib yang telah ditetapkan oleh Ikatan Dairiyah atau Idari pada Jumat yang berbahagia ini adalah merekatkan kembali ukhuwah Islamiyah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Syawal identik dengan bulan silaturahmi, bulan saling mengunjungi, bahkan bulan saling berbagi. Inilah momentum untuk merekatkan tali ukhuwah persaudaraan kita, baik antar keluarga atau kerabat, antar kolega atau teman, antar tetangga maupun antar sesama muslim secara umum. Ini penting di tengah kondisi umat yang terbelah. Sejak pemilihan presiden 2014 muncul julukan kadrun dan cebong. Masing-masing pihak saling menyinyir dan membuli, terutama di media sosial seperti di Twitter. Spirit persaudaraan Islam seolah-olah hilang.
Ditambah lagi hanya karena perbedaan lebaran, ada yang sampai berani mengancam dengan pembunuhan. Sungguh ini sangat miris dan memprihatinkan. Bukankah sesama kaum muslimin itu bersaudara? Sesama saudara itu sejatinya harus saling menghormati dan menyayangi, bahkan seharusnya saling menjaga dan melindungi, bukan saling menghina dan merendahkan, apalagi saling membuli, mencaci maki, terlepas dari adanya perbedaan pilihan politik masing-masing, apalagi sekedar adanya perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furu'iyah yang memang dibolehkan di dalam Islam. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketahuilah memelihara ukhuwah Islamiyah adalah wajib. Karena itu lalai atau bahkan merusak jalinan ukhuwah Islamiyah adalah dosa, sebagaimana meninggalkan bentuk kewajiban-kewajiban yang lainnya. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguh kaum mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah saudara-saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Dari ayat tersebut tersurat bahwa siapapun asalkan dia mukmin adalah bersaudara. Sebabnya dasar ukhuwah atau persaudaraan adalah kesamaan akidah. Ayat ini menghendaki ukhuwah kaum mukmin harus benar-benar kuat, bahkan lebih daripada persaudaraan karena nasab. Karena bersaudara, normal dan alaminya kehidupan muslim diliputi oleh kecintaan, perdamaian dan persatuan. Jika terjadi sengketa dan peperangan di antara mereka, itu adalah sebagai bentuk penyimpangan. Penyimpangan ini harus segera dikembalikan ke keadaan normal dengan mengislahkan mereka yang bersengketa, yakni mengajak mereka untuk mencari solusinya pada hukum Allah dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sengketa itu harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Allah, yakni bertahkim pada syariah. Dengan begitu mereka akan mendapatkan rahmatnya. Karena itu tentu aneh jika ajakan untuk menegakkan syariat Islam malah dituding memecah belah, padahal justru karena kaum muslim jauh dari syariah sebagaimana saat ini, mereka rawan berpecah belah, bahkan saling bermusuhan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Surat Ali Imran ayat ke-103. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, al-mu'minuna li mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dahu. Mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, sebagian akan menguatkan sebagian lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sabda yang lain juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dia juga sebagai bentuk ancaman, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan belum sempurna keimanan kalian hingga kalian mencintai sesamanya. Hadis riwayat Muslim. Banyak hadis lain yang menyebut bentuk-bentuk praktis dari manifestasi ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim secara individual. Di antaranya adalah larangan menggibah, memfitnah, memata-matai atau tajassus, membuka aib dan menipu sesama muslim, larangan berdusta, kikir kepadanya, larangan menghina, mencela, melanggar kehormatan dan memuduh sesama muslim, dan lain-lain sebagainya. Sebaliknya, banyak hadis yang justru mendorong kaum muslim bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim, bersahabat, berkasih sayang, saling mengucapkan salam dan berjabat tangan, saling memberikan hadiah, saling mengunjungi, dan lain-lain. Dalam tataran yang lebih luas secara sosial, banyak hadis yang melarang kaum muslim untuk menyerukan perpecahan atas dasar asobiah. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
juga memberikan peringatan dan juga ancaman. Laisa minna man da'a ila asabiah, wa laisa minna man qatala asabiah, wa laisa minna man mata ala asabiah. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang menyeru asabiah, tidak termasuk golongan kami orang yang berperang atas dasar asabiah, juga tidak termasuk golongan kami orang yang mati di atas dasar asabiah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara ukhuwah Islamiyah, bahkan wajib bersatu atas dasar akidah Islam dan haram berpecah belah. Agar kaum muslim bersatu dan tidak berpecah belah, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kurang lebih 14 abad yang lalu di dalam firman-Nya di dalam surat Al-An'am ayat ke-153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang diperintahkan ini adalah jalanku yang lurus, karena itu ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, karena jalan-jalan itu bakal mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian adalah diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Ayat tersebut dengan terang benderang menunjukkan bahwa jika umat Islam tidak benar-benar mengikuti jalan Islam, yakni syariat Islam, malah mengikuti jalan-jalan yang bertolak belakang dengan Islam, niscaya mereka akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebetulnya yang disadari atau tidak dialami kaum muslim saat ini, saat mereka meninggalkan dan mencampakkan syariat Islam. Karena itu, marilah kita rekatkan kembali ukhuwah, persaudaraan, kuatkan kembali wihdah atau persatuan, dan eratkan kembali mahabbah atau saling cinta. Dengan niscaya, dengan itu niscaya akan lahirlah al-quwah, kekuatan. Dengan itu kita secara bersama-sama akan mampu meraih izzah wal muslim, izzah atau kemuliaan di dunia dan akhirat. Maka demikian saatnya kita hidup di bawah naungan panji Islam, yaitu panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan di bawah panji naungan atau panji-panji asabiah. Semoga ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي روهينيا وفي أفغانستان وفي أويغور وفي سينجيانغ وفي كشمير وفي إندونيسيا وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك دولة خلافة راشدة على منهج النبوة التي تعز بها الإسلام وأهله وتزيل بها الكفر وأهله إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.